Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik hadir dalam kehidupan kita. Amin, amin. Jumpa lagi saudara. Topik yang saya bawakan pada tayangan 189 ini adalah Pusaka Patrem ditinjau dari aspek eksoteri atau ilmu tanting dan isoteri yaitu ilmu tajek. Kita akan review dua pusaka yaitu nomor 8835 dan 8833. Ketika kita bicara tentang masalah Pusaka Patrem, ada suatu kriteria umum yaitu tentang ukuran daripada sebuah keris. Maaf ya, ini adalah kriteria umum, tidak berlaku semuanya. Yaitu yang pertama adalah panjang di atas 40 dan panjang antara 40 sampai dengan 30 cm dan 30 sampai dengan 15 dan termasuk yang di bawah 15 cm. Kita tahu yang di atas 40 itu disebut dengan keris jumbo atau keris corok. Kalau 40-30 adalah standar, 30-15 patrem, di bawah 15 adalah jimatan. Catatan ini adalah sesuatu kriteria umum. Kenapa saya katakan kriteria umum? Lah kalau kriteria umum itu tidak cocok kalau umpama untuk keris-keris Bali Lombok yang cenderung besar-besar. Dia punya kriteria yang berbeda untuk mengatakan mana yang jumbo, mana yang standar, mana yang patrem. Termasuk keris-keris Riau. Mana yang terkategori bangkinang yaitu lebih panjang, mana yang terkategori anak alang yang lebih pendek. Kriteria ini juga berlaku untuk yang di bawah 15. Di bawah 15 itu kita sebut sebagai yang kita sebut dengan jimatan. Namun sama seperti kriteria tadi, sifatnya umum. Ada sekelompok pemerhati Tosanaji menganggap bahwa keris jimatan tidak dikategorikan dalam Tosanaji karena secara ricikannya mungkin secara kecil-kecilnya itu sehingga susah untuk kita kenali ini khas ricikan mana, dari mana, tangguh mana, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, itulah perbedaan dunia Tosanaji. Dan perbedaan itu ada pada level awal yaitu eksoteri. Kita ketika lihat benda seni di ilmu tanting selalu akan ada perbedaan di sana sini. Namun bagaimana halnya kalau kita melihat dari sisi aspek isoteri? Kalau secara isoteri sebenarnya sama saja. Karena secara isoteri kita memandang keris sebagai tujuan filosofinya yaitu di dalamnya ada semacam suatu simbol doa dan harapan. Tentunya tidak peduli itu corok, standar, jumbo atau patrem, semuanya adalah punya isoteri yang sama. Namun kalau kita kaitkan dengan suatu isoteri dikaitkan dengan dalamnya adalah doa, banyak yang menyebut itu di situ ada energi. Bagaimana dengan doa dan energinya? Kalau menurut saya besar atau tidaknya kekuatan doa dan energi pada sebilah Tosanaji itu tergantung dari keikhlasan dan kepasrahan sang empu saat membabar Tosanaji. Dan patut dicatat, keimanan seseorang tidak akan pernah stabil, selalu naik dan turun. Even seorang empu besar, Empu Supo pun saya yakin tidak senantiasa secara isoteri pusakanya sangat luar biasa. Pada suatu titik keikhlasan dan kepasrahan itu kurang, pasti garapannya ya begitu-begitu saja. Maaf pendapat saya pribadi. Mari kita review pusaka yang pertama adalah nomor 8835 dari ivory, handle ivory lama. Sangat cantik sekali. Dari sisi rangkanya jelas nampak ini adalah rangka dari Palembang. Dan bagaimana dengan keris yang kita lihat ini nomor 8835
ternyata ini benar keris Palembang. Looknya 5, masuk keluarga Pandowo. Dan pamornya sangat luar biasa karena di sini kelihatannya ndeling dan ngintip. Secara benda seni ini adalah suatu pamor yang sangat luar biasa. Inilah yang namanya, kalau dilihat dari buku dapur tidak ada. Karena apa? Sogokannya cuma satu dan di belakang. Namun senior teman saya dari Yogyakarta, dia mengkonfirmasi secara dapur ini adalah Pendowo Ulap. Panjangnya 22,8. Pamornya pedaringan kebak, tetapi ada celah-celahnya sedikit dan ada titik-titiknya, lebih saya sebut waswutah. Tapi jangan khawatir, secara esoteris sama saja pedaringan kebak dengan waswutah. Dan ini tangguh Palembang Sepuh. Mungkin kalau pengen lebih detail, lihatlah di website, sudah tayang. Kalau kita lihat keunikan dari sisi benda seninya, keris ini benar-benar mempunyai sesuatu pamor yang sangat luar biasa. Banyak yang deling dan ngintip lagi. Dan secara rangka setnya, baik deder maupun rangkanya juga dari ivory lawasan. Dan secara ricikan yang sangat menarik adalah satu sogokan di bawah. Jadi kalau kita lihat ini sesuatu tinjauan secara, maaf ya, esoteri, secara ilmu tajek. Look 5 lebih bicara urusan kewibawaan. Pandowo dihadirkan untuk sebagai lambang sebuah kewibawaan. Namun kewibawaan Pandowo kok dikasih ulap. Ulap itu bahasa Jawa yang artinya silau. Jadi ulap itu lebih sifatnya memperkuat dari kewibawaan tadi. Bahkan seorang lain pun juga akan memandang dia akan silau. Jadi ini penguat daripada suatu kewibawaan agar kewibawaannya bisa jadi kuadrat. Namun waswutah tidak lain tidak bukan, itu urusan kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga jelas secara ilmu tajek tidak lain ditujukan pusaka ini untuk menambah suatu kewibawaan yang berlebih. Tujuan akhirnya juga untuk kesejahteraan. Nah kalau ditanya jenis pusaka seperti ini cocok untuk siapa? Ya para public figure, entah itu artis, public figure seperti pejabat atau anggota dewan dan lain-lain. Mereka lah yang membutuhkan suatu kewibawaan yang berlebih dan tidak lupa urusan kesejahteraan. Jadi sekali lagi, inilah sebuah keris patrem dengan nomor 8835 dengan ukuran kecil. Ketika ditanya bedanya di mana, bedanya hanya secara benda seni, saudara. Kalau secara esoteri sama saja. Mari kita masuk ke review yang kedua. Sandang Walekat Cendana Wangi dengan model khas, model-model ada kemadura-maduraannya, handle-nya gading lamen, ukirannya sangat luar biasa. Mari kita lihat apa yang ada pada bilah keris nomor 8833. Nampak jelas di depan ada nogo dengan mut-mutan kuning. Di belakang ada pandito. Dan ada yang kita sebut dengan tindik rubi depan belakang. Kemudian pamornya kulit semongko. Bagi saya kalau yang namanya tindik, saya pernah tahu ada tindik perak, ada tindik emas, ini tindik rubi, bahkan ada tindik wesiaji. Tidak lain tidak bukan tujuan tindik itu hanya untuk memperkuat, memantapkan energi esoterinya.
Nah, kalau kita lihat dari sisi eksoteri, ini Tangguh Naga Pandhita Jangkung Patrem, ukurannya 22,9, kulit semoko. Kalau pamor yang seperti ini, ngintip tebal-tebal yang seperti ini, tidak lain tidak bukan adalah khasnya Madura. Ini pusaka Madura sepuh, saudara. Ya, keunggulannya secara eksoteri, dari bilahnya pamornya luar biasa, ada tindik rubinya, dan secara rangka sandang walikat Madura pas dengan dedernya, deder khas Madura. Mari kita buka dari sisi esoterinya ataupun ilmu tajeknya. Naga adalah lambang seorang pemimpin. Apa sih tujuan utama dihadirkan seseorang pemimpin? Tidak lain tidak bukan, pemimpin itu urusan kekuasaan dan kesejahteraan. Tidak lain tidak bukan untuk tujuan dunia. Kenapa dihadirkan pandito? Pandito itu adalah urusan kebajikan yang muaranya untuk urusan akhirat. Kenapa harus dibabar pada Luk 3? Luk 3 bicara kegayuhan, bicara mimpi, tujuan, semoga bisa tercapai. Jadi tidak lain tidak bukan secara ilmu tajek, pusaka ini simbol doa dan harapan yang ada untuk agar si pemiliknya mendapatkan semacam suatu keselamatan kehidupan, baik kehidupan di dunia dan di akhirat. Kalau dipikir, gambaran ini adalah suatu gambaran yang sangat umum. Ya, semua orang pengen sejahtera hidup di dunia dan akhirat. Apakah umum itu sesuatu yang biasa? Saya perlu ingatkan kembali. Keris itu terkait dengan tuannya. Makanya ada suatu ungkapan, the man behind the gun. Kalaupun Anda punya suatu keris yang sangat luar biasa, tapi kalau Anda tidak cakap dan layak untuk menyandang keris itu, ya tidak akan memberikan sesuatu hal yang apa-apa. Jadi jangan lupa, keris itu terkait dengan bagaimana kita melakukan penyelarasan keris itu dengan diri kita sebagai tuannya, sekaligus untuk tujuan mengaktifkan. Jadi jangan lupa kekuatan diri kita dalam menyelaraskan dan mengaktifkan energi doa keris itu. Sama seperti penembak. Ketika Anda dikasih pistol kaliber yang paling mutakhir, canggih sekalipun, kalau Anda membuka pelatuk aja ilmu itu nggak ngerti, ya nggak bisa nembak. Tapi kalau penembak jitu dikasih pistol rakitan aja pasti akan bisa nembak mengenai sasaran. Memang akan lebih luar biasanya lagi penembak jitu, pistolnya luar biasa. Jadi jangan lupa untuk saksikan tayangan 114, itu penting untuk menyelaraskan dan mengaktifkan energi doa pusaka. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada tayangan 189 ini, semoga bermanfaat adanya. Belajar berkeris sekali lagi tidak untuk membuat kita jadi ahli, tetapi untuk meningkatkan rasa cinta kita pada budaya Tosanaji ini. Dengan cinta ketika kita memiliki, diharapkan tingkah laku kita berubah, sehingga ujung daripada perjalanan akhir, ego kehidupan kita pun juga menurun. Karena bagi saya ketika orang belajar bertosanaji, egonya tambah naik, menurut saya dia salah belajar. Itu pandangan pribadi saya. Jayalah budaya Tosanaji, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, juga kapan lagi? Karena kehidupan di dunia sangat terbatas. Dan kita punya suatu peran, bumi yang kita pijak, langit yang dijunjung. Artinya kita punya semacam peran untuk sama-sama mengangkat langit Nusantara. Terserah Anda mengangkat dari aspek apa. Yang bisa saya tahu adalah ngangkatnya dari budaya Tosanaji. Nun, rahayu, 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 sagung dumadi.